yang membuat dia nyaman, maka dia juga akan tidak avoidant gitu kan. Artinya avoidant di sini juga masih di level yang bisa jadi terjadi pada semua orang, karena mungkin orang tertentu akan menghindari orang-orang yang tidak membuat dia nyaman, sehingga ketika dia tidak nyaman akhirnya dia menghindar. Sangat wajar sekali gitu kan, apalagi ketika kita bertemu sama orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang berperilaku tidak sopan segala macam, pasti kita akan mencoba untuk menghindari karena kita tidak mau punya masalah yang lebih dari yang seharusnya kita berhadapan sama orang itu gitu kan ya. Jadi ketika orang memilih untuk avoidant atas suatu attachment atau relasi yang dihadapi, itu mungkin bisa jadi dia akan bertemu dengan orang yang bikin dia nyaman, dan bisa jadi orang di depan yang bikin dia nyaman itu punya anxious attachment juga gitu. Artinya dia tidak nyaman menghindari orang yang pemarah, tapi dia akan nyaman bertemu dengan orang lain yang mungkin membuat dia nyaman, membuat dia tenang. Dan kebetulan orang yang dia hadapi yang nyaman itu tadi, ternyata dia anxious terhadap orang lain, bukan kepada dirinya. Jadi sangat memungkinkan gitu kan ya. Ini sebuah pola relasi yang kita nggak bisa tebak, karena nyaman atau menghindar, cemas atau menghindar, nyaman atau menghindar, dua pola ini bisa terjadi pada siapapun, depends on, tergantung pada siapa yang sedang dihadapinya gitu kan ya. Benar atau tidaknya kita tidak bisa pukul rata gitu ya Mbak Lisa ya. Mudah-mudahan bisa cukup menjawab. Lalu apa bisa Mas kalau kita punya attachment style yang lebih dari satu? Ya bisa aja gitu kan, karena kan style kita attach pada seseorang ya ditentukan dari siapa yang kita hadapi gitu kan. Kan kita juga tidak mungkin berlaku sama kepada semua orang gitu kan. Kita tidak mungkin memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama. Nggak mungkin kita akan memberikan perilaku yang tidak menyenangkan buat orang yang membuat kita menjadi senang gitu kan. Apakah kemudian kita akan memperlakukan semua orang dengan perilaku tidak nyaman, atau kita memperlakukan memperlakukan perilaku yang marah-marah kepada semua orang gitu kan. Karena kita marah sama satu orang, kita marah ke semua orang kan juga nggak mungkin gitu kan. Artinya attachment style pun, karena itu terkait sama relasi, bagaimana pola kita terlekat sama orang lain, itu tidak melekat gitu ya, tidak selalu menjadi pattern atau pola yang menetap untuk satu orang, tapi bisa jadi satu orang tergantung siapa yang dihadapinya akan mempunyai attachment style yang berbeda-beda, bisa jadi lebih dari satu kayak gitu ya Mbak Anya ya. Nah, buat kalian yang ngerasa acara hari ini cukup bermanfaat buat kalian, boleh banget buat nge-share, nge-forward linknya, atau kalian informasikan ke teman-teman kalian, karena acara semacam ini berarti Berbinar Here's to You ini akan ada setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat, dan cuma 30 menit, jadi maksimalin banget waktunya buat ngobrol sama kayak kita kayak gini ya, kayak gitu. Nah, ini terima kasih buat kalian yang sudah nge-like acara hari ini dari Benar-Benar Insight Indonesia. Ada Mbak Zasmin, ada Mbak Delonix, ada Mbak Ulaya, Mbak Lala. Terima kasih buat semua kalian yang sudah nge-like acara pada malam hari ini gitu ya. Dan mungkin kalau kalian masih punya pertanyaan yang menarik, atau kalian mau tanya sesuatu yang bikin kalian kurang paham atas sesuatu yang mungkin masih relate dengan kemampuan atau pemahaman saya terkait ilmu yang saya pelajari, tentunya kalian bisa tanyain di sini gitu ya. Kalian bisa ikutan ngobrol bareng, ngeramein acara pada malam hari ini dengan bertanya lewat kolom chat yang ada di bawah sini gitu ya, di bawah live TikToknya di Berbinar Insight Indonesia. Kalian bisa tanya di sana, dan tentunya kalian akan jadi lebih punya informasi baru gitu. Saya tidak menjamin kalian menjadi lebih cerdas atau lebih paham, tapi harapannya di sini kita bisa sharing informasi, bertukar informasi. Saya belajar dari sesuatu yang kalian pahami, dan saya bisa memberikan informasi yang harapannya bisa membuat kalian jadi lebih paham tentang psikologi gitu ya. Nah, mumpung belum ada yang nanya juga nih ya, mungkin saya juga mau informasiin gitu ya, bahwa kan tadi kan ada yang tanya tuh tentang berbinar gitu ya, tentang apakah berbinar itu buka internship atau tidak gitu kan ya. Nah, itu bisa selalu dicek gitu ya di dalam websitenya Berbinar,
Dan Berbinar websitenya ada di berbinar.in. Ada, kalian juga bisa cek di sosial medianya, kita punya Instagram, punya TikTok, dan kalian juga kalau kelewatan acara pada malam hari ini, kami punya versi rekamannya yang bisa kalian cek di YouTube-nya Berbinar, di official YouTube-nya Berbinar, Berbinar Insightful Indonesia. Kalian bisa lihat lagi di sana setiap episodenya sejak kita punya episode pertama sampai sekarang. Bisa kalian tonton di sana. Selain YouTube-nya Berbinar isinya tentang rekaman dari live TikTok-nya Berbinar, kalian juga bisa tonton, itu juga ada bisikan tuh kelas Berbinar juga yang versi gratis juga, itu berbagai narasumber yang ahli di bidangnya, bisa kalian tonton di sana. Nah, lalu kalian juga bisa forward, save, atau kemudian bookmark gitu ya, buat kalian bisa informasiin ke teman kalian bahwa ada acara yang menarik juga di sana. Karena bisikan ini kalau yang di YouTube itu kita adainnya setiap 1 bulan sekali gitu ya. Kalau bisikan dibandingkan yang live TikTok yang Berbinar ini, bedanya kita punya topik khusus yang akan kita bahas di sana, dan gak harus tentang psikologi, ada juga tentang human resource, ada graphic designer, dan macam-macam gitu ya. Jadi kalian bisa cek di sana. Dan juga beberapa rekaman webinarnya Berbinar yang pernah diadakan yang kerjasama sama beberapa institusi, kalian bisa contoh juga di sana di YouTube-nya Berbinar. Itu jangan lupa subscribe di sana juga ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Lisa. Mas, bahas tentang disorganized attachment, kenapa itu bisa terjadi gitu kan. Disorganized attachment ini tentunya sebenarnya bagian dari yang tadi saya jelaskan tadi ya. Jadi bagian dari kelekatan. Kalau kita ngomong kelekatan atau tentang attachment, atau tentang bagaimana kita itu bisa merasa nyaman satu sama lain, kita menjadi bisa komit satu sama lain, percaya satu sama lain, maka akhirnya ujungnya adalah terbentuk attachment gitu kan. Maka dari itu kalian tentu perlu tahu bahwa macamnya itu banyak banget gitu kan. Kalau kita ngomong attachment, maka attachment itu bentuknya banyak sekali. Nggak cuma tadi dijelaskan di awal, ada anxious, ada avoidant, kemudian ada ini yang barusan ditanyain adalah disorganized. Maka kalau kita mau disorganized, maka kita bisa pahami kalau dari kata disorganized saja kita jadi belajar bahwa sebenarnya ketika attachment itu muncul, maka bentuk responnya itu tidak bisa kita kelola gitu ya dengan baik gitu kan, sehingga memunculkan attachment yang kurang pas gitu kan. Jadi akhirnya itu bisa berimbas kepada kesalahpahaman dalam berrelasi, berhubungan sosial, atau juga bisa ke arah dimana kita tahu kalau nggak cuma kesalahpahaman yang terasa atau muncul, tapi juga ya jadi membuat sebuah masalah baru gitu dari sebuah relasi atau hubungan sosial. Disorganized ini tentu tidak dengan tiba-tiba terjadi seperti pada attachment yang lain-lainnya, bahwa attachment muncul sedemikian rupa, pola responnya itu karena kita melakukannya, itu kita berrelasi dengan kondisi yang beberapa kali ketemu, kemudian kita beberapa kali bertemu, beberapa kali atau beberapa waktu, nggak cuma sehari 2 hari, mungkin beberapa bulan segala macam. Akhirnya kita jadi belajar bahwa setiap bertemu sama orang ini, maka kita akan memunculkan reaksi respon attachment yang seperti ini. Ketika kita ngomong disorganized, bisa jadi muncul karena kita itu panik gitu ya. Mungkin kita dalam kondisi yang nggak siap gitu ya, atau mungkin kita dalam kondisi yang kita itu nervous gitu ya ketemu seseorang gitu kan, sehingga respon yang kita berikan tidak seperti apa yang sebenarnya harusnya kita lakukan gitu kan. Akhirnya attachmentnya itu jadi tidak teratur, tidak terkelola dengan baik, jadinya nanti ujungnya ke salting, jadi ujungnya nanti ke salah paham gitu kan. Mungkin dengan adanya kondisi disorganized ini membuat beberapa orang jadi merasa salah paham tentang orang ini seperti apa gitu kan. Orang yang disorganized attachment tentu harapannya dia nggak mau punya respon atas perilaku yang diberikan orang lain seperti itu gitu. Tapi
itu muncul kadang-kadang dengan respon yang naturalistik, respon yang semacam spontan gitu kan, refleks gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa nggak bisa memperbaiki sesuatu yang sudah terjadi. Maksudnya bahwa yang sudah terjadi itu kita jadikan pelajaran itu, bahwa kemudian besok ketika kita bertemu orang yang sama gitu, mungkin kita harapannya nggak seperti yang sebelumnya melakukan kesalahan dalam berperilaku, sehingga memunculkan rasa percaya ketika berkomunikasi, bersosialisasi, berperilaku di dalam lingkungan masyarakat. Maka besok-besok kita mungkin jadi lebih menyiapkan diri dengan lebih baik gitu. Misalkan kita tahu kalau kita akan ketemu orang yang sama yang kita sebelumnya kita kurang pas gitu ya dalam memberikan respon disorganized tadi itu, maka kita besok kan kita tahu kita akan terjadwal untuk bertemu dia dengan jam dan waktu yang sudah kita tahu gitu kan. Maka kita bisa mempersiapkan diri 1 hari sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya, sehingga kita bisa menyiapkan harusnya kita berperilaku seperti apa. Namun gitu kan, kalau kita ngomong disorganized, ada situasi yang memang itu terjadi karena kita panik, ada juga yang memang itu muncul sedemikian rupa karena ada permasalahan dalam kognitif kita gitu ya, tentang bagaimana kita merespon sesuatu. Kalau yang bermasalah itu adalah hanya karena kita kondisi psikologis yang mempengaruhi gitu ya, maksudnya kita panik karena kita nervous ketemu orang yang kita sukai atau apa, akhirnya kita merasa disorganized gitu ya, akhirnya kita nggak sesuai perilaku antara yang kita harapkan kita sama dengan yang kita munculkan gitu kan. Akhirnya kita masih bisa gitu ya menata diri, menata psikologis kita, besok-besok ketika ketemu maka kita bisa lebih baik seperti apa gitu kan. Tapi kalau kita ngomong disorganized ini disebabkan oleh sesuatu yang bersifat organis dalam otak atau kemampuan kognitif kita yang itu bersifat biological gitu kan, maka ya kita harus cek dulu gitu kan. Artinya kemampuan seperti ini kok bisa terjadi salah dalam merespon sesuatu yang sifatnya disorganized ini, kita harus periksakan ke medis gitu kan. Maka jangan-jangan situasi disorganized yang kita hadapi dalam attachment kita, dalam berelasi sama seseorang, itu juga terjadi pada setiap perilaku kita dalam hal yang lain gitu. Nggak cuma tentang berelasi sosial, tapi beraktivitas kerja, beraktivitas kuliah, atau sesuatu yang sifatnya individual pun bisa jadi juga menjadi disorganized gitu kan. Maka dari itu saran saya, ketika memang muncul disorganized dalam sesuatu dalam diri kita, maka nggak cuma tentang bagaimana kita mengeceknya atau melakukan pengecekan dalam hal respon kita terhadap psikolog gitu ya, kita tanya ke psikolog dan segala macam, berkonsultasi konseling, tapi juga kita perlu melakukan second opinion atau bertanya juga kepada profesional di bidang medis itu, di bidang kedokteran gitu. Karena perpaduan informasi antara medis dan psikologis itu tentu akan menghasilkan informasi yang lebih kompleks gitu kan, sehingga kita jadi lebih paham tentang kondisi yang sedang kita hadapi. Disorganized attachment tentu gitu kan terjadi seperti saya bilang tadi, tidak hanya terjadi sekarang tiba-tiba terjadi, tapi juga bisa jadi ini muncul beberapa kali dengan pola konteks yang kurang lebih sama gitu kan. Artinya bisa jadi ketemu sama orang ini atau ketemu sama orang yang mirip-mirip karakternya seperti itu, kita akan mengalami disorganized response juga, disorganized attachment juga gitu. Jadi makanya dari sekarang saya sering bilang ke beberapa orang bahwa kita jangan cuma melihat atau memperhatikan apa yang terjadi sekarang, tapi juga kita perlu mencatat atau mengecek atau mengingat kembali situasi-situasi di masa lalu, masa waktu-waktu sebelumnya yang nantinya akan jadi pola gitu kan. Jangan-jangan setiap saya berhadapan dengan seseorang itu, dengan orang-orang dan karakter tertentu, saya memunculkan perilaku-perilaku semacam ini yang kurang lebih sama ya. Sehingga ketika kita punya catatan seperti itu gitu, ketika kita mau ngobrol sama profesional atau psikolog, kita punya catatan yang bisa membantu mengenali diri kita, sehingga kita bisa dapat informasi dari psikolog pun juga lebih lengkap gitu. Jadi beberapa kondisi ketika kita ngobrol sama psikolog atau siapapun itu yang kita anggap lebih paham di bidangnya gitu, entah dokter atau psikolog, kadang kita juga tidak siap dengan informasi yang kita miliki gitu ya. Karena kita kadang juga tidak punya waktu untuk menyempatkan untuk mengetahui, mengenali diri kita dengan lebih baik, mengetahui kelebihan dan kelemahan kita, perilaku-perilaku kita setiap hari, kita sudah seharian untuk ngapain aja, kesalahan sudah kita perbuat seperti apa, kira-kira rencana ke depannya seperti apa.
meluangkan waktu untuk seperti itu. Kadang juga kita nggak siap, nggak punya waktu, nggak punya momennya gitu kan. Kadang kita lebih fokus sama sesuatu yang sifatnya rutin, yang dimana itu sebenarnya kadang memakan waktu banget sama kehidupan kita. So jadi menurut saya gitu, dari obrolan-obrolan kita pada malam hari ini, dan ini juga kebetulan menjadi akhir dari berarti berbinar Restu pada malam hari ini, sarannya dari acara pada hari ini adalah perlu kalian meluangkan waktu untuk diri kalian, mengenali diri, mengenali siapa diri kalian, kelebihan kelemahan kalian gitu kan. Karena dengan seperti itu kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian perbaiki, dan apa yang mungkin kedepannya perlu kalian siapkan untuk membuat diri kalian jadi lebih baik. Sekian dari saya, Berbinar Hears juga akan ada setiap hari Minggu, setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat selama 30 menit. Jadi manfaatkan betul momen ini, karena akan ngobrol langsung sama psikolog berbinar, yang itu tentunya gratis, dan kalian bisa juga nonton rekaman